Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah. Siapa ayo tebak sendiri ya. Oke, di sini kita bertemu lagi di video Mat Syik, Matematika Asyik, dan tentunya video ini dipersembahkan oleh MGMP Matematika kelas 7. Baik, di sini adalah pertemuan kedua kita ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini adalah pertemuan kedua kita yang akan membahas tentang addition and subtraction of integers tentunya ya. Masih tentang bilangan bulat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, let's check it out. Oke, sebelum itu di sini Ustazah memiliki motivation of the day. Oke. Nah, Imam Muslim dalam sahihnya membawa sebuah atsar dari Yahya bin Abi Katsir yang berbunyi la yustata'u la ilmi birohatil jismi. Tidaklah didapatkan ilmu dengan jasad yang santuy. Nah, jadi tidak ada yang namanya ketika kalian santai-santai kemudian dapat ilmu, itu tidak ada yang seperti itu. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke. Mari kita masuk ke materi. Oke, mind mapping ya. Mind mappingnya seperti kemarin bilangan bulat. Itu adalah ada yang namanya operasi penjumlahan. Kemudian ada operasi pengurangan dan tentunya ada operasi perkalian bilangan bulat dan terakhir operasi pembagian bilangan bulat. Nah, untuk kali ini ya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelum itu Ustazah mau review nih tentang pertemuan kita yang kemarin ya. Tentang apakah itu? Apakah masih ingat? Iya, tentang garingan. Apa ya itu garingan? Ingat kan? Yaitu adalah garis bilangan. Nah, jangan sampai nih kalian bilang, "Za, lupa." Aduh, lupa, Za. Tidak boleh, oke? Jadi, materi apa sih yang pertama kali kita pelajari? Tentang itu tadi ya, bilangan bulat, tapi lebih ke garingan atau mengenal tentang garis bilangan. Nah, kemudian dari situ saya mau tanya dong, apa sih hal yang harus diperhatikan untuk menentukan operasi penjumlahan dari suatu garis bilangan? Kemarin kan Ustazah bilang nih, ada kita mengartikan dari gambar ke angka dan dari angka ke gambar. Tapi ketika kita mengartikan dari gambar ke operasinya, hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencari apa itu? Mencari garis yang dimulai dari 0. Dan begitu juga ketika kita menggambar, kita harus memulainya dari 0 ya. Oke, kemudian di sini saya mau tanya lagi nih. Lalu kalau negatif 250 dengan negatif 3000 besar mana sih? Jangan sampai kalian bilang 3000 lah Zah, 3000 itu lebih besar daripada 250. Hey, apakah kalian ingat kemarin ketika garis bilangan itu semakin ke kanan nilainya itu adalah semakin besar dan semakin ke kiri nilainya adalah semakin kecil, ya kan? Jadi jangan sampai kalian salah, negatif 250 dengan negatif 3000 itu jelas 100% yang terbesar adalah negatif 250. Oke, itu adalah review kita ya. Jadi di situ apakah sulit? Tidak sekali lah ya, itu tidak dong. Jadi itu gampang pol. Nah, begitu juga dengan materi kita hari ini ya, itu juga gampang. Nah, cara mudah menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, mari kita mulai. Oke, di sini ya Ustazah nih, pertama kita harus membuat kesepakatan nih ya. Ayo kita harus sepakat, karena ketika kita ingin mencapai satu tujuan yang sama, kita harus memiliki visi dan misi yang sama, seperti itu kan. Nah, sama juga dengan kesepakatan. Oke, sebelum itu ya kalian harus ini mengerti. Jadi ketika ada tanda positif atau bilangan positif ya, itu artinya adalah, nah ini punya uang ya, punya uang. Karena kan ketika Ustazah mengartikan yang lain, kalian akan sulit. Tapi ketika Ustazah itu mengartikan atau mengibaratkan sebuah uang, nah ini pasti kalian bersemangat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nih selain punya uang, dia juga berarti bayar ya. Ingat-ingat, positif itu artinya adalah punya uang.
bayar, dan yang terakhir adalah sosok. Nah, ini yang bahasa Jawa pasti tahu kalau orang Jawa. Atau kalau yang tidak tahu adalah kembalian, itu adalah tentang positif. Jadi ini ada 3 nih. Nah, Zah, terus kapan makainya? Nah, di sini nanti Ustazah ajari ya makainya. Jadi di situ kita pakai perumpamaan, tapi sebenarnya itu gampang pol karena kalian akan lebih mudah ketika tentang bayar dan hutang seperti itu ya. Terus kemudian kalau tanda negatif atau bilangan negatif nanti itu akan memiliki arti cuma satu, yaitu adalah hutang atau punya hutang. Gimana sih cara makainya? Oke, let's try it together ya. Oke, next di sini ya. Tadi nih Ustazah kasih bocorannya di atas ya tentang arti tanda-tanda tadi. Nah, kemudian di sini Ustazah punya soal ya. Tentukan nilai dari negatif 200 ditambah 350. Nah, ketika di sini Ustazah artikan ya, artinya ini nomor 2 seperti itu. Oke, kita bahas dulu nomor 1 ya. Nah, ketika ada seperti itu, kan negatif tadi artinya kan punya hutang. Oke, berarti punya hutang 200. Kemudian di situ kan plus 350 ya. Tadi kan artinya positif itu kan bisa punya uang atau bayar atau sosok atau kembalian gitu kan. Ketika Ustazah nih kalau bilang punya hutang 200, kembalian 350, kan nggak cocok ya, nggak cocok lah. Nah, ternyata ya sudah, berarti kan kita pakai punya utang 200 kemudian dibayar 350 ya kan. Berarti dari punya utangnya 200 cuma 200 dibayar 350, berarti kan kembalian 150 ya. Berarti kan karena kata-katanya adalah kembali alias sosok 150, berarti kan itu adalah positif. Berarti jawaban dari negatif 200 ditambah 350 itu adalah positif 150. Mudah sekali bukan? Oke, baik. Untuk contoh soal yang nomor 2 yaitu adalah 15.000 ditambah negatif 25.000. Kalian gak usah bilang walaza 15.000 itu kok banyak ya, 25.000 itu juga kok banyak sekali. Ketika saya bikin garis bilangan itu panjang loh Za. Hei, tenang, kalian kalau seperti ini sudah tidak perlu menggunakan garis bilangan ya, Nduk Le. Jadi kalian hanya tentang bilang punya hutang, bayar, kembali, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba artikan ini ketika dibaca dalam bahasa utang bayar gitu ya. Oke, 15.000 kan nggak mungkin kata-katanya kembalian 15.000, nggak mungkin ya. Berarti di sini kita pakai kata-katanya itu adalah punya uang 15.000 gitu kan. Punya uang 15.000, kemudian hutangnya 25.000. Sebentar ya, ini kok utang punya uangnya cuma 15, hutangnya 25.000. Berarti kan nanti masih hutang gitu kan. Masih hutang 10.000. Berarti karena kata-katanya itu masih hutang, berarti nanti jawabannya adalah negatif seperti itu. Oke, di sini saya minta maaf ya. Ini sudah salah ketik ya di sini. Jadi yang benar adalah punya uang 15.000 ya. Nanti 25.000-nya ini diganti ya, maaf. Oke, punya uang 15.000. Sedangkan hutangnya itu 25.000. Jadi kebalik, ini kebalik. Nah, sehingga kan tadi ya, karena cuma punya uang 15.000, utangnya malah lebih banyak, 25.000 gitu kan. Berarti di situ artinya masih hutang 10.000 atau bisa ditulis negatif 10.000. Ya tadi ya, kenapa negatif? Karena masih hutang. Yang ini kenapa positif? Karena ya memang masih kembali gitu kan, sosok atau kembalian di 150. Nah, mudah sekali bukan? Iya dong, mudah dong. Sip sip. Oke, next. Baik, di sini ya Ustazah mau ajari ketika tadi kan penjumlahan aja nih. Luza lah mana pengurangannya. Nah, di sini Ustazah memiliki catatan ya buat kalian yang tentunya kalian sudah nggak asing dengan catatan ini. Saya yakin itu ya. Karena ini adalah sudah kalian pelajari di SD kemarin gitu kan. Oke.
Untuk kesepakatan tanda ya, ini bukan kesepakatan sih, sebenarnya ini memang sifatnya ya. Ketika positif bertemu dengan positif, hasilnya adalah positif, gitu kan. Terus kemudian ketika positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Ketika negatif bertemu dengan positif, hasilnya negatif. Tapi ketika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi maksudnya apa sih? Jadi ketika dua tanda itu bertemu ya, ketika positif bertemu dengan positif, hasilnya positif. Oke. Dari keempat ini ya, gampangannya pokoknya ketika ada dua tanda yang sama loh ya, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya itu adalah positif gitu. Tapi ketika positif dan negatif ya kan itu kan tanda yang berbeda. Nah, itu akan hasilnya adalah negatif. Oke, baik. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya. Oke, yang tadi. Nah, ini tadi kan Ustazah bilang nih, ya 14 ya, berarti punya uang 14. Kemudian, nah ini, kalau tadi kan bilangnya punya uang 14, hutangnya 16, berarti masih hutang 2 gitu kan. Nah, di sini ya, di sini saya mau menjelaskan tentang perubahan tanda. Jadi ini positif ketemu negatif, dia akan menjadi negatif seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Oke, di sini kalau Ustazah baca dengan cara yang tadi itu kan berarti ini negatif ya, berarti kan punya utang 12. Ternyata kok utang lagi, ya kan? Di sini utang lagi nih. Berarti kan punya utang 12, hutang lagi 10. Berarti utangnya kan tambah banyak. Hutangnya tambah banyak. Nah, berarti kan hutang, berarti nanti hasilnya adalah negatif seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah negatif 22. Di sini kalau misal saya mau baca tandanya, tadi kan ya positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah menjadi negatif. Oke, contoh yang ketiga. Oke, di sini ya ketika Ustazah baca dengan cara hutang bayar, berarti kan hutang 15 kemudian dibayar 18, berarti kan masih kembali 3 seperti itu. Oke. Di sini ada 3 operasi di. Ketika di sini ya, mana adakah yang berubah? Negatif ini tidak berubah, dia tetap ya kan. Kalau di sini positif juga berubah. Kenapa kok tidak berubah? Karena dia tidak bertemu dengan tanda yang lain. Bertemu itu seperti ini loh, ya. Jadi bertemu itu seperti ini, saling berdekatan. Itulah yang dinamakan bertemu, gitu kan? Oke, berarti kan di sini tetap ini yang berubah, gitu. Oke, ketika di sini Ustazah terjemahkan dalam bentuk cerita hutang bayar, berarti kan hutang 8 dibayar 10. Berarti kan kembali 2. Gitu kan? Oke. Kemudian ternyata sudah kembalian 2, hutang lagi ini 5. Hutang 5. Berarti punya uangnya 2, hutangnya 5. Berarti kan masih hutang 3 seperti itu. Oke. Oke, next ya. Oke, baik. Di sini yaitu sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Oke. Yang pertama itu adalah sifat komutatif atau pertukaran. Oke, gini dok. Ini hanya berlaku di penjumlahan ya, penjumlahan. Karena ini memang Ustazah sedang menjelaskan tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Oke, yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Jadi maksudnya itu gini. Ketika sudah tanya 1 tambah 2 berapa, Dok? Kan pasti jawabannya 3. Ketika sudah balik, kalau 2 ditambah 1 berapa? Kan tetap 3, seperti itu ya. Itulah yang dinamakan pertukaran atau sifat komutatif. Sama halnya dengan bilangan bulat. Jadi ketika negatif 5 ditambah 6, itu akan sama saja dengan 6 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah 1. Karena kan punya utang 5 dibayar 6. Berarti kan masih kembali 1 seperti itu. Oke. Jadi di sini untuk sembarang bilangan bulat, jadi maksudnya untuk semua bilangan bulat akan berlaku sifat ini. Oke, sifat yang kedua.
itu adalah unsur identitas pada penjumlahan. Identitas itu maksudnya adalah dirinya sendiri. Jadi identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Jadi bilangan berapapun ketika dijumlah dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu adalah yang namanya unsur identitas. Jadi unsur seperti ini nih. Nah, oke. 0 ditambah negatif 1, ya sudah negatif 1 gitu kan. Sama halnya dengan negatif 2 ditambah 0, ya kembali lagi negatif 2. Nah, itu adalah yang namanya unsur identitas, seperti itu ya. Jadi jika 0 ditambah oleh suatu bilangan atau sebaliknya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sehingga 0 itu tadilah yang disebut unsur identitas pada penjumlahan. Oke, untuk tentang pengurangan ya, ini tidak berlaku di pengurangan dok, karena ketika 5 dikurangi 6 hasilnya kan negatif 1 nih. Tapi tidak sama halnya dengan 6 dikurangi 5. 6 dikurangi 5 kan hasilnya 1. Sedangkan 5 dikurangi 6 negatif 1. Berarti kan tidak sama. Maka dari itu sifat komutatif ini alias bolak-balik itu tidak berlaku di pengurangan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sifat yang lain lagi ya, sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Maksudnya gimana sih? Nah, nih, ketika A ditambah B, ya yang dikurang adalah yang awal ya, ditambah C sama halnya ketika B itu dikurungkan dengan yang C. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya gini, 1 tambah 3 dikurung berapa dulu nih? 4 kan? Ditambah 2 berarti 6. Nah, ketika nanti dibalik itu nanti hasilnya akan sama saja seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah sifat tertutup. Jadi maksudnya perhatikan jumlah bilangan berikut ya. Ketika negatif 28 atau punya hutang 28 kemudian dibayar 12. Lah, dia nyala-nyala nih, padahal utangnya lebih banyak, berarti kan masih hutang ya, masih hutang 16. Nah, juga bilangan bulat. Jadi ketika dua bilangan bulat dijumlahkan, dia akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, itu adalah namanya sifat tertutup. Seperti itu. Nah, bagaimana bilangan bulat di kehidupan nyata ya? Gimana sih? Oke, kita coba ya. Oke, application in real life. Oke, di sini sangat dipahami ya, karena ini akan muncul nanti di latihan soal kalian. Oke, kemarin kan Ustazah pernah di PPT yang pertama kalian sudah melihat bahwa application in real life tentang bilangan bulat adalah tentang suhu ya, kesuhu-suhuan seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang suhu juga. Oke, sebuah termometer menunjukkan suhu 21 derajat. Setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air es dicampur garam, pada termometer terjadi penurunan. Nah, ya iyalah ya, namanya juga air ditambahi es dicampur garam. Nah, jadi dingin itu. Nah, sehingga pada termometer terjadi penurunan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Ini adalah penurunannya ya, penurunannya. Berapa suhu yang ditunjukkan termometer tersebut? Nah, oke, penyelesaian. Di sini akan lebih mudah ketika kita merincikan dulu ya. Jadi suhu mula-mula itu 21 derajat, ya kan? Kemudian mengalami penurunan. Penurunan itu kan berarti namanya juga turun, berarti berkurang gitu kan ya. Berarti kalau berkurang berarti dikurangi gitu. Oke, maka dapat Ustazah tulis di sini 21 derajat dikurangi 25. Kalau Ustazah terjemahkan berarti kan punya uang 21, hutangnya 25, berarti kan masih hutang
4. Karena kata-katanya masih hutang, berarti tandanya negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 4 derajat Celcius. Berarti dingin sekali tuh ya. Oke, next, masih tentang suhu ya. Oke, dalam kulkas ada bagian pendingin dan ada bagian pembeku. Nah, oke, ini yang kulkasnya zaman now ya, yang itu. Terus kemudian suhu udara pada bagian pendingin itu 12 derajat. Sedangkan pada bagian pembeku itu negatif 6 derajat Celcius. Oke, selisih ya, nih di garis bawahi tentang selisih. Selisih suhu pada kedua bagian tersebut adalah, oke, diingat ya, ingat nih, harus diingat-ingat sampai nanti kapanpun, bahwa selisih itu adalah, nah, namanya juga selisih ya. Selisih itu berarti dikurangi. Apanya yang dikurangi? Nah, ini diperhatikan. Wah, belum saya tulis nih. Nanti ditulis ya, diperhatikan apa yang Ustazah bacakan ini, tolong ditulis. Jadi selisih itu adalah nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Ini sampai kapanpun, sampai kalian memiliki cucu nenek moyang gitu ya, itu semuanya kan tetap sama ya. Itu adalah selisih, adalah nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Sehingga dari 12 sama negatif 6, mana yang lebih besar? Ya, tentunya yang lebih besar adalah negatif 12. Berarti kan selisih tadi nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Berarti 12 dikurangi negatif 6. Seperti tadi, ini ada dua tanda yang bertemu, yaitu tanda negatif bertemu dengan negatif. Berarti dia akan berubah menjadi positif. Oke, berarti di sini 12 ditambah 6 sama dengan 18. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Jadi diingat-ingat tuh ya, bahwa selisih itu adalah nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Jangan sampai terbalik. Oke, untuk yang terakhir, nah ini, seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Nah, namanya juga lumba-lumba ya. Kemudian lumba-lumba itu bisa melompat, ya kan? Bisa lompat toh. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Nah, oke. Kalau Ustazah gambarkan seperti ini. Jadi, di sini lumba-lumbanya kan pertamanya 8 meter di bawah laut nih, ya, di bawah permukaan laut. Kemudian ketika dia melompat itu menjadi tinggi lompatannya itu adalah 20 meter. Nah, yang kita hitung itu adalah berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut. Berarti kan tentunya kita menghitungnya dari dalam tadi, dari dalam permukaan laut sampai ke atas permukaan laut. Berarti kita jumlah seperti itu ya. Oke. Berarti di situ oke begini. Jadi pertemuan kemarin itu saya sudah kasih contoh. Kalau di bawah permukaan laut itu berarti namanya adalah negatif ya, negatif berapa? Karena ini adalah 8 di bawah permukaan laut, berarti negatif 8, ya kan? Terus kemudian kalau 20 meter di atas permukaan laut berarti positif gitu. Nah, jadi di sini ini sebenarnya ya, ini adalah tentang selisih antara ketinggian di atas permukaan laut sampai di bawah, jangan bingung ya. Jadi ini adalah tentang selisih, sehingga kita seperti tadi, yaitu adalah menjumlahkan yang besar dikurangi yang kecil. Nah ini ya, jadi untuk menghitung total ketinggian lompatan, maka tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal, atau nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Karena 20 dengan 8 itu adalah lebih besar 20 ya Ustaz, 20. Jadi
di situ dikurangi dengan negatif 8, sama seperti tadi, negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. Jadi di situ adalah 20 ditambah 8 sama dengan 28. Sebenarnya lebih gampang kalau ditambah langsung ya. Ya. Jadi kalau misal kalian bisa menggambarkan, mengimajinasi gambar tersebut akan lebih mudah. Jadi di sini kita cuma tinggal nambah ya, 20 ditambah 8. Oke, mudah sekali bukan? Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini, dan jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya ya. Kemudian nanti akan bertemu dengan Ustadz Ustazah di Zoom. Oke? Baik. Terima kasih telah fokus melihat video dari Mathshift ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis di buku catatan kalian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.